Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wanad. Dan saya Muhammad Syabul Khair. Kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang data mining, artificial intelligence. Ialah seperangkat teknologi yang memungkinkan komputer melakukan berbagai fungsi lanjutan, termasuk kemampuan untuk melihat, memahami, dan menerjemahkan bahasa lisan dan tulisan, menganalisis data, membuat rekomendasi, dan banyak lagi. AI adalah tulang punggung inovasi dalam komputasi modern, membuka nilai bagi individu dan bisnis, misalnya Optical Character Recognition atau OCR, menggunakan AI untuk mengekstrak teks dan data dari gambar dan dokumen, membawa konten yang tidak terstruktur menjadi data struktur yang siap untuk bisnis, dan membawa wawasan yang berharga. Pengertian data mining sendiri itu merupakan pemisahan dari model informasi yang bermanfaat dalam penyimpanan database. Data mining saja merupakan urutan proses yang berfungsi untuk mencari informasi tambahan yang belum ada di dalam database, serta model-model yang bermaksud mencarian model data yang dapat berubah menjadi informasi yang penting dari hasil pemisahan serta pengenalan model yang bermanfaat atau menarik diri dari data yang terdapat dalam database. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih serta beriringan pula dengan perkembangan jaringan internet yang semakin baik sehingga memberikan dampak dan transformasi di dalam semua bagian kehidupan manusia seperti hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan internet, banyak kemudahan yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi antara sama tanpa harus bertemu secara langsung. Bahkan juga dapat melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah karena semuanya bisa dilakukan secara online, sehingga mendorong kita dapat mengaplikasikannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di bidang ekonomi, perkembangan informasi sudah banyak melahirkan jenis transaksi terkini dalam dunia perdagangan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Seiring perkembangan zaman yang bertujuan untuk memajukan usaha bisnis. Dalam data mining terdapat beberapa teknik dalam pemrosesannya. Di antaranya yang paling sering digunakan ialah metode naive Bayes, decision tree a priori, jaringan saraf tiruan, dan banyak lagi lainnya. Metode a priori merupakan salah satu metode klasik dari data mining yang digunakan agar program dapat mencari aturan dari asosiasi untuk mendapatkan pola hubungan antara beberapa item dalam satu dataset. Metode ini juga banyak digunakan untuk data transaksi atau bahasa lainnya market basket karena dengan adanya metode ini pemilik toko dapat mengetahui pola pemilik toko dapat mengetahui pola dari pembelian seorang konsumen atau pelanggan. Penerapan teknik data mining ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pencairan buku serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan hal tersebut, penjual dapat menentukan strategi penjualan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih agar meningkat. Kunci utama pemrosesan metode a priori membuat beberapa tahapan iterasi dalam satu database. Dapat juga dijelaskan bahwa setiap iterasi menghasilkan satu pola frekuensi yang dapat dihitung dengan cara scan database untuk menghasilkan support dari setiap item tadi sehingga didapatkan item yang memiliki support dengan minimum yang akan dipilih lagi menjadi pola frekuensi tertinggi dengan panjang satu atau satu item set. Maka, pada penelitian ini akan mencoba mengimplementasikan metode a priori dari data mining untuk menemukan informasi yang penting seperti pola pembelian buku oleh konsumen untuk menyediakan produksi buku dengan jenis-jenis tertentu yang paling diminati dan meningkatkan presentasi penjualan menjadi lebih produktif dan menguntungkan penjual. Tujuannya, penggunaan teknik data mining diharapkan dapat membantu mempercepat proses pencarian buku serta memenuhi kebutuhan pelanggan, salah satunya metode a priori. Manfaatnya, pemilik toko dapat mengetahui pola dari pembelian seseorang konsumen atau pelanggan, dapat mempercepat proses pencairan buku serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara garis besar, cara kerja algoritma a priori adalah pembentukan kandidat item set perhitungan support dari setiap kandidat item set. Tetapkan pola frekuensi tinggi dan bila tidak didapatkan pola dari frekuensi tertinggi yang baru maka seluruhnya proses dihentikan. Sedangkan prinsip dari metode a priori ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.
1. Mengumpulkan item yang tunggal, kemudian mencari item yang terbesar. 2. Dapatkan kandidat price, kemudian hitung lorgo price dari masing-masing item. 3. Temukan kandidat triplets dari setiap item dan seterusnya. 4. Setiap set dari sebuah frekuent item set harus menjadi frekuent. Pada gambar 1 terlihat bahwa telah ada seorang aktor yaitu admin sistem informasi cerdas untuk memegang kendali penggunaan sistem. Dalam kasus ini adalah seorang manajer menjadi pemegang kendali sistem informasi cerdas guna untuk menerapkan strategi penjualan buku bekas di toko Zaki. Penjelasan pada gambar 1 dapat dilihat pada keterangan berikut ini. Admin melakukan login ke dalam sistem. Ketika admin telah login, admin dapat mengelola data transaksi yang terdapat pada sistem. Pada sistem terdapat halaman analisa yang berfungsi untuk rule, yaitu supporting serta confidence. Angka terakhir yaitu simulasi sistem mining data. Proses ini menjadi waktu cepat apabila data transaksi tidak terlalu banyak. Pada tahap ini, sistem menganalisa dan mengelompokkan berbagai macam jenis buku yang telah dibeli oleh pelanggan sebelumnya, dan nantinya sehingga diproses sesuai dengan algoritma a priori, yaitu analisa berdasarkan model transaksi yang telah selesai dilaksanakan pelanggan. Terakhir, logout merupakan admin yang telah keluar dari sistem. Dalam proses aplikasiannya, sistem pengolah data mining buku bekas ini memerlukan banyak bagian dari yang sudah terinstall di komputer, dari perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga bisa diperlihatkan pada gambar interface sistem di bawah ini. Pada gambar di bawah ini merupakan tampilan ketika admin telah berhasil masuk ke dalam sistem. Pada menu bar terlihat beberapa menu seperti data transaksi, proses a priori, hasil rule, serta menu untuk logout atau keluar dari sistem. Setiap menu sudah sangat jelas memiliki fungsi yang berbeda-beda. Next one. Pada gambar ini merupakan tampilan untuk memasukkan database transaksi penjualan. Pada halaman ini terlihat jelas bahwa dataset harus terlebih dahulu dipersiapkan pada aplikasi lainnya, yaitu aplikasi beratensi Excel SX. Ketika dataset telah siap digunakan, maka proses selanjutnya adalah mengupload dataset tersebut ke dalam sistem. Gunanya adalah agar proses mining tidak menggunakan waktu yang cukup lama. Pada gambar ini merupakan halaman untuk melakukan proses a priori. Proses a priori ini merupakan proses untuk melakukan mining data. Pada gambar terlihat bahwa ini terdapat kolom min supporting, min confidence, serta date range. Setiap kolom wajib diisi karena untuk melakukan proses mining. Pada pengujian sistem diberikan nilai untuk min supporting sebesar 2, sedangkan min confidence diberikan nilai 30. Artinya min supporting sebesar 2 merupakan hasil minimal buku yang telah dibeli oleh pelanggan, sedangkan min confidence 30 merupakan besarnya nilai yang didapat dari pembagian buku A dan buku B per hasil transaksi buku A dan dikalikan 100%. Maka kolom data range merupakan interval waktu data transaksi yang telah dipersiapkan sebelumnya pada dataset. Nah, ini adalah gambar 4 halaman alur a priori. Pada gambar 5 merupakan alur untuk melihat data yang lolos serta tidak lolos. Pada proses tersebut dilakukan ketika yang telah input min supporting serta min confidence sebelumnya. Gambar 6 merupakan proses untuk melihat data yang lolos jika mendapat maksimum support dan nyatakan tidak lolos apabila mendapat minimum nilai support. Proses tersebut dilakukan ketika telah input min support dan min confidence sebelumnya. Pada gambar 7 menjelaskan bahwa mining data telah selesai dilakukan oleh sistem. Pada gambar di bawah ini merupakan tampilan hasil rule. Untuk melihat rincian hasil rule, jadi pilih tanggal pemrosesan mining serta klik view rule. Pada gambar 8, tampilan rincian jumlah rule yang dilakukan serta terdapat data yang lolos pengujian. Pada gambar 9 merupakan tampilan hasil analisa yang dapat diekspor nantinya. Pada gambar ini menjelaskan bahwa apabila pelanggan berbelanja buku psikologi
maka pelanggan akan berbelanja majalah. Hal ini berdasarkan perhitungan menggunakan algoritma a priori serta data berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, penerapan algoritma a priori untuk menjalan buku bekas dapat akan berjalan baik. Ini merupakan gambar 9. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil berupa jenis buku yang paling sering dibeli adalah buku psikologi dengan jumlah transaksi sebanyak 3 kali dan nilai support maksimum 33,33 dan termasuk kategori lolos, sehingga penerapan algoritma a priori dapat diterapkan dengan baik dalam kasus penjualan jenis buku bekas ini, sehingga mempermudah pengurutan susunan tata letak buku bekas dari yang paling banyak diminati sampai yang paling jarang dibeli oleh pelanggan. Akan tetapi dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwasanya minat berbelanja buku semakin hari semakin menurun. Persentasenya yang dimungkinkan oleh kurangnya ketertarikan masyarakat dalam membaca buku. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.